Pemilu merupakan pesta demokrasi dalam memilih pemimpin rakyat. Namun beberapa orang menyebutkan bahwa pemilu merupakan ajang untuk memperebutkan kekuasaan. Masyarakat berharap agar pesta demokrasi 5 tahunan ini tidak dipakai sebagai ajang untuk saling menyerang, layaknya perang yang sifatnya saling menghabisi lawan. Dalam pemilu kita harus menganggap lawan sebagai teman dalam membangun bangsa. Beberapa waktu lalu Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amin Rais justru menganalogikan pemilu capres adalah sebuah pilihan antara perang Badar yang mendahulukan perjuangan dibandingkan bagi-bagi harta rampasan, atau perang Uhud yang mendahulukan jatah rampasan dibandingkan perjuangan. Pernyataan Amin Rais ini tentunya menuang pro kontra di masyarakat. Tetapi melihat peta perpolitikan Indonesia saat ini, di mana bagi-bagi kursi menjadi alasan partai untuk berkoalisi, cukup beralasan Amin Rais berpendapat demikian. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemilu capres ini dapat menjadi ajang demokrasi tanpa adanya intrik-intrik saling menjatuhkan dan saling menghabisi layaknya sebuah perang. Ya, untuk membahas mengenai pemilu dan perang politik telah hadir di studio berita satu pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Herianto. Ya, selamat datang Mas Gun di dialog kita pagi ini. Mbak Indri. Ya, dan ini kita lihat sebenarnya bagaimana perang politik yang sekarang ini menyeruak mengemuka. Anda tanggapannya seperti apa sih Mas Gun? Ya, ini memang kontestasi ya, dalam konteks demokrasi elektoral. Artinya pemilu memang kerap dianalogikan dengan perang. Sebetulnya bukan dalam arti perang sesungguhnya, perang fisik gitu, apalagi sifatnya kekerasan. Ini kan sebenarnya perang gagasan. Kemudian perang strategi untuk meraih, memersuasi pemilih. Jadi saya lebih sebetulnya positive thinking bahwa perang yang dimaknai dalam konteks pemilu itu adalah, atau dalam konteks politik jelang pemilu, misal Presiden 9 Juli itu adalah perang gagasan. Tapi dinamika yang terjadi ini semakin seru begitu ya Mas Gun. Seperti ibarat berperang karena memang dari kubu lawan ini masing-masing juga sama-sama kuat dalam campaign, terutama ini black campaign dan lainnya begitu. Sehingga mengutamakan kepentingan utama adalah kepentingan dari masing-masing pihak. Ya, memang tidak terhindari bahwa kan dua pasangan ini sama-sama ingin menang. Dan posisinya head to head kan, berbeda dengan pemilu sebelumnya. Dari awal ini sudah mengerucut kedua pasangan. Ketika dua pasangan, maka strateginya lebih jelas siapa lawannya gitu. Saya sendiri melihat sebetulnya hampir seluruh proses pemilu itu selalu akan diiringi atmosfernya itu dengan relasi antagonistik namanya. Atmosfer yang sekarang terjadi. Atmosfer relasi antagonistik itu kira-kira masing-masing pihak kan berupaya untuk mencoba bukan hanya mengkonstruksi citra positifnya, tapi juga mendelegitimasi pihak lawan. Contoh misalnya kalau kita bicara kampanye ya. Kampanye itu maka kemudian mengerucut ke dua strategi gitu ya. Strategi pertama itu yang disebut dengan positive campaign. Biasanya kampanye positif itu mengkonstruksi citra positif dari kandidat. Misalnya Prabowo tegas, Pak Jokowi sederhana, egaliter, kekitaan gitu ya. Dan macam-macam, pokoknya yang positif-positif, termasuk misalnya rekam jejak yang positif dimunculin. Betul. Yang kedua itu yang disebut dengan attacking campaign, kampanye menyerang. Nah, kampanye menyerang itu, Mbak Indri, kalau kita lihat dalam terminologi kajian itu ada dua. Pertama itu yang disebut dengan negatif, kampanye yang sifatnya negatif. Yang kedua adalah black campaign. Kalau kampanye negatif itu menyerang pihak lain, berupaya mendelegitimasi pihak lawan, tapi dengan data, dengan fakta yang bisa diverifikasi. Nah, kalau black campaign itu menyerang pihak lain dengan isu, rumor, gosip. Yang Anda lihat sekarang adalah perang dari positif ataupun attacking. Dari perang politik di antara dua kubu ini dibandingkan dengan pemilu tahun 2009. Seperti apa dinamika yang terjadi? Apakah lebih seru begitu dalam tanda kutip? Saya melihat titik didihnya itu makin kentara ya untuk 2014. Kenapa? Karena ini sebetulnya variasi media yang dipakai. Artinya kalau dulu mungkin hanya orang perang di media mainstream seperti TV, koran gitu dan macam-macam gitu ya, termasuk juga penggunaan sosial media tapi masih terbatas. Betul. Facebook aja. Tapi kalau sekarang kan media sosial ini luar biasa. Selain Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube ya udah lama ya, tapi itu masih jarang dipakai. Kalau sekarang itu betul-betul masif dipakai untuk alat perang. Contoh misalnya Pak Hasim dimunculin misalnya, kemudian
video JK dimunculin, kemudian misalnya Pak Jokowi dimanipulasi gitu ya di video di YouTube-nya dan lain-lain. Ini contoh-contoh sebetulnya masuk ke wilayah propaganda. Jadi bukan hanya kampanye, sebetulnya itu sudah masuk di propaganda. Contoh kalau saya boleh deskripsikan beberapa pola dari propaganda yang banyak dipakai, termasuk di media sosial, itu pertama itu yang disebut dengan name calling. Name calling teknik itu memberi label buruk, Mbak Indri. Contoh misalnya Mbak Indri saya ini kasih label buruk ya, misalnya capres boneka gitu, kemudian capres pendusta gitu, kemudian capres pelanggar ada juga HAM. dikatakan pekerja partai begitu Pekerja ya. partai. Ini sebetulnya kan bisa saja dari ucapan yang diucapkan oleh mungkin blunder dari tim terdekat dari kandidat, bisa juga sebenarnya dikipas-kipasi dengan rumor atau gosip, memberi label buruk. Anda lihat kondisi sekarang ini lebih vulgar dalam artian ini sudah melenceng dari arah demokrasi, kode etik demokrasi sebenarnya begitu? Sebetulnya ya kalau kampanye hitam memang melanggar aturan, melanggar baik PKPU, melanggar undang-undang Pilpres, melanggar undang-undang terkait. Contoh misalnya kalau dia dipublish lewat media mainstream berarti melanggar undang-undang seperti Undang-Undang 32, undang-undang kalau di media sosial Undang-Undang ITE gitu. Jadi bagi saya sih proses-proses seperti itu adalah proses-proses yang jelas melanggar bukan hanya etika tapi regulasi. Tetapi kerap kali itu dilakukan dengan sumber-sumber yang anonim sehingga kemudian butuh satu kerja keras dari Bawaslu dan tentu kepolisian misalnya untuk mengungkap. Karena kerap kali begini Mbak Indri, modusnya itu ya. Kalau kampanye hitam apalagi sudah masuk di propaganda yang seperti saya bilang tadi, misalnya seperti taruhlah menggunakan teknik card stacking ya, pernyataan yang memunculkan efek domino di masyarakat seperti ya tadi. Enggak, card stacking beda dengan testimonial. Munculkan satu pernyataan yang punya efek domino, misalnya seperti menuduh kandidat tuh dengan etnis yang berbeda atau agama berbeda dari yang dia anut, misalnya agamanya Muslim tapi dibilang misalnya Kristen misalnya, dia etnis Jawa dibilang etnis Chinese misalnya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya dimunculin untuk menyasar masyarakat akar rumput gitu ya, dan ini jelas kan gosip, rumors yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dia dimunculin itu sebetulnya kan pernyataan-pernyataan itu diharapkan punya efek domino pada perubahan perilaku memilih di masyarakat akar rumput, maksud saya masyarakat kelas bawah. Nah ini kan jelas-jelas masuk di wilayah propaganda. Tapi kita lihat banyak sumbernya itu anonim gitu. Misalnya kalau dia pakai akun di media sosial, akunnya anonim. Kalau dia pakai mainstream media seperti koran, seperti yang kemarin koran-koran dadakan gitu. Seperti yang di Twitter itu sempat mengemuka ya, muncul adalah akun dari Abraham Samad begitu ya. Betul ya. Nah itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa mudah dilacak ketika misalnya tidak ada goodwill yang memadai dari Bawaslu dan kepolisian. Lalu kalau kita lihat bola panas dari kampanye politik ini, mungkin ketika dikontrol juga susah, melacak juga susah. Ini dampaknya atau mungkin ekses dari ini sepertinya akan seperti apa begitu sih Mas Gun? Kalau yang ekses positif campaign itu bagus, semakin menambah wawasan, tapi menambah referensi juga bagi pemilih. Tapi kalau khusus yang black campaign ini dampaknya sebetulnya ada dua. Satu dampak elektoral gitu ya, artinya dampak elektoral itu tentu mau nggak mau, suka nggak suka, ini diharapkan oleh pelakunya bisa mengubah perilaku memilih dari basis-basis konstituen untuk awalnya misalnya positif ke netral ke negatif, dan sebaliknya ketika misalnya untuk dirinya dari negatif ke netral ke positif. Nah itu yang pertama, jadi pertimbangan elektoral, makanya masih tetap dipakai gitu cara-cara kayak gitu meskipun ini jelas-jelas hitam ya. Yang kedua itu sebetulnya lebih pada keajegan dalam konteks menjaga keadaban publik. Nah ini jelas melanggar. Yang kedua ini maksud saya menohok keadaban publik yang tentu kita sebagai negara yang menganut demokrasi memberikan kesempatan semua orang untuk berkontestasi dengan cara-cara yang diperkenankan, yang dikonsensuskan melalui undang-undang, melalui peraturan KPU dan segala macamnya. Tapi semakin kompleks ya ini kampanye politik yang dijalankan ya. Ini masih akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita juga bahas mengenai pernyataan-pernyataan politik yang sangat kontroversial. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di dialog kita pagi ini.
Ya, kita masih melanjutkan dialog kita pagi ini, Mas Gun-Gun. Ini Iya. tadi perang politik dari kampanye dari dua kubu Iya. yang saling bersaing ini. Terkait ini juga ada pernyataan kontroversial dari masing-masing kubu begitu. Terutama kemarin kita lihat Pak Amin Rais mengatakan dan menganalogikan dari kampanye politik ini sebagai perang begitu, perang Badar dan perang Uhud. Anda bisa menjelaskan tanggapannya seperti apa? Iya, sebetulnya sih saya positive thinking ya, bahwa mungkin Pak Amin waktu itu konteksnya sedang memberi semacam suntikan semangat gitu ya, bahwa semacam esprit de corps untuk menang, terutama mendukung Pak Prabowo ya. Konteksnya adalah perang Badar. Perang Badar itu kan perang antara kaum muslimin dengan Quraisy. Jadi apa namanya, orientasinya bukan untuk gonimah, harta Artinya rampasan perang. mendahulukan dulu perjuangan begitu perjuangan ya? baru dapat Baru harta kemenangan. rampasan ya? Beda dengan ketika perang Uhud, ketika dia mengorientasikan gonimah atau harta rampasan perang, kemudian yang tinggal adalah kekalahan. Nah, tetapi ya, saya kasih catatan kritis nih. Ya, eksesnya ini terhadap latar Eksesnya belakang bisa masyarakat dipahami Indonesia secara betul. berbeda. Ya. Karena logika elit itu kerap tidak sama dengan logika publik. Apalagi ini sudah Kalau akan Mbak ditangkap oleh Indri, grassroots iya, begitu ya? kalau Mbak Indri yang menafsiri, saya yakin paham. Maksud saya bahwa oke, yang dimaksud itu bukan perang fisik. Tapi kalau di masyarakat bawah, ketika dengar kata perang, itu bisa dimaknai telanjang. Artinya dia tidak kemudian memiliki perangkat argumentasi dan logika yang memadai untuk mengatakan bahwa perang ini apakah perang sesungguhnya atau semacam analogi untuk mencari spirit atau semangat. Triggering semangat Trigger begitu yang ya? apalagi ketika itu sudah masuk di ruang media, ruang publik saya maksud, salah satunya adalah media. Kemudian itu bisa aja dibingkai secara berbeda gitu. Nah, ini yang saya khawatir, pernyataan Pak Amin Rais ini masuk kategori yang disebut dengan testimonial teknik gitu. Oke, sebenarnya apa tujuan dari pernyataan-pernyataan mungkin dari tokoh-tokoh selain Pak Amin, mungkin juga ada banyak yang kontroversi begitu? Ya, sebetulnya di musim seperti ini testimonial teknik kerap dipakai ya. Contoh sebagai misalnya langkah propaganda ya? si kandidat itu akan menggunakan sejumlah orang populer yang punya massa, sejumlah orang populer yang punya ruang pemberitaan gitu. Artinya kalau dia ngomong tuh pasti jadi sumber berita. Ya. Nah, diharapkan kemudian pernyataannya ini tentu mendukung si kandidat sekaligus mendelegitimasi pihak lawan. Makanya dalam situasi seperti ini salah satu perang itu ada di wilayah persepsi. Dan ketika di wilayah persepsi, perang itu kemudian mengharuskan adanya semacam endorser, buzzer gitu, segala macam opinion maker yang kemudian sebetulnya orientasinya adalah menciptakan persepsi positif untuk si kandidat dan persepsi negatif untuk lawan kandidat. Oke, kalau kita tarik persepsi positifnya begitu ya, ketika perang Badar adalah mendahulukan dari perjuangan dulu, baru nanti bagi-bagi jatah dalam tanda kutip ya. Mungkin ini kita kaitkan dengan transaksional begitu ya, ketika PAN juga dan Gerindra mengatakan Golkar ini masuk tanpa syarat begitu dengan koalisi. Apakah memang itu berbanding lurus atau transaksional itu secara logisnya tidak ada dalam mitra koalisi dari beberapa partai ini? Mungkinkah seperti itu, Mas? Ya, bagaimanapun tetap tidak tepat ya menganalogikan perang Badar ini dengan kontestasi politik, terutama misalnya kalaupun merujuk kepada proses negosiasi atau transaksi politik dalam konteks pra-pilpres maupun pasca pilpres. Kenapa saya bilang demikian? Karena begini Mbak Indri. Proses koalisi ini kan akan berjalan dua tahap ya. Pertama koalisi pra-pilpres artinya untuk melewati angka presidensial threshold ya 25% suara sah nasional atau 20% kursi DPR. Yang kedua pasca pilpres artinya pembentukan pemerintahan. Jadi perang yang terjadi sekarang itu adalah perang untuk menggolkan si kandidat supaya probabilitas perolehan suaranya naik. Satu. Kemudian yang kedua nanti setelah dia selesai memenangi kontestasi, dia kan akan membentuk pemerintahan. Semua pihak, baik kubu Pak Prabowo maupun kubu Pak Jokowi, sudah pasti ada skema-skema yang membuat negosiasi mereka itu win-win. Antara misalnya partai PKB dengan PDIP, Nasdem dengan PDIP, atau sebaliknya partai-partai yang berada di tenda besarnya Pak Prabowo.
Ini kita tidak bisa nafikan karena ini soal bagaimana seseorang atau satu kelompok kekuatan politik mendapatkan apa dalam konteks skema. Betul, artinya Hanya masalahnya ada dua pola. Pertama pola yang pragmatis, yang kedua pola strategis. Kalau pola pragmatis itu dari awal betul-betul memang sudah mengumbar ya. transaksi itu pada wilayah yang sangat-sangat jelas ya, kompensasi seperti misalnya 5 menteri, 7 menteri itu atau menteri utama gitu ya. Tapi belum ada penunjukan langsung ya? Tapi tidak bicara soal kriteria-kriteria yang mungkin menjadi koridor konsensus gitu. Misalnya, kalau saya memang tidak yakin bahwa semua koalisi itu tanpa syarat, pasti ada syarat. Pasti ya. Hanya masalahnya harusnya didorong ke yang kedua. Okay. Artinya koalisi strategis. Artinya koalisi strategis itu oke, kita akan duduk bersama. Tentu semua pihak yang mendukung kami akan mendapatkan power sharing nanti pada akhirnya di kabinet. Tetapi kriterianya ini. Kemudian kita butuh nanti postur kekuasaan seperti ini. Kita punya semacam mapping bahwa misalnya pos kementerian itu ini. Yang akan berubah ini. Target pemerintahannya ini. Anda mau nggak itu ikut pada keputusan itu kolektif kolegial gitu ya? Memang hak prerogatif nanti ada di presiden. Tetapi kan presiden belum terpilih, maka konsensus kan didahulukan sekarang. Nah, konsensusnya itu bentuknya harusnya kriteria, blueprint, orientasi kekuasaan ke depan yang lebih menjamin bahwa koalisi ini sebetulnya akan berbeda dengan koalisi zaman Pak SBY yang lebih mendahulukan zona nyaman kekuasaan. Ini harusnya Anda mau nggak terlibat kontrak politik dengan blueprint pemerintahan yang akan seperti ini, postur kekuasaan seperti ini, harusnya kan begitu. Nampaknya pola-pola dari kabinet ini juga digadang-gadang sebagai jurus jitu untuk menarik massa dari masyarakat, begitu seperti kita lihat kalau Jokowi mengatakan kabinet kerja begitu ya, dari kabinet yang nanti akan dibentuk begitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan sekarang ini masyarakat dilihat demokrasi di Indonesia sekarang ini sudah sedemikian membaikkah atau seperti apa tanggapan dari Mas Gembong? Kalau kita bicara secara umum ya, secara umum demokrasi Indonesia setelah 99 jauh lebih baik. Sekarang ya? 32 tahun Orde Baru itu kan demokrasinya semu. Pemilunya adalah pemilu yang dimobilisasi. Fusi partai tahun 70-an adalah akal-akalan Pak Soeharto untuk melakukan sentralisasi power. Ini yang disebut dan korporatisme politik. Jadi selama Orde Baru berkuasa, ini hanya menunjukkan wajah kekuasaan yang sentralistik. Tapi 99 kita masuk demokrasi terbuka, 2004 kita sudah mulai transisi 2009, 2014 kita harapkan ini menjadi pintu masuk bagi sebuah proses konsolidasi demokrasi. Karena memang kalau kita bicara tahapan demokrasi, mau nggak mau, suka nggak suka akan melewati 3 tahap. Satu tahap transisi, biasanya ada penuh ketidakpastian. Perang politiknya sangat keras. Yang kedua itu proses yang disebut dengan konsolidasi. Pemilunya semakin konsolidatif, dari prosedural sedikit demi sedikit berubah ke substansial. Dan ini pun sebenarnya harus dijamin dengan adanya partisipasi warga masyarakat dan kedewasaan berpolitik elit. Nah, yang terakhir itu yang disebut pelembagaan demokrasi, di mana demokrasi itu sudah mulai mapan. Dan kemapanan itu ditunjang oleh 2 hal. Pertama, adanya kuatnya pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, tentu juga didukung oleh yudikatif. Yang kedua, adanya peran-peran kekuatan civil society yang juga sama kuatnya dengan mereka yang masuk ke dalam kekuasaan. Nah ini terakhir nih Mas Gun, bahwa ketika dikatakan demokrasi sudah dalam tahap kemapanan demokrasi begitu, tetapi jangan sampai juga dirusak oleh beberapa kampanye-kampanye attacking dan lainnya, sehingga proses itu tidak berbanding lurus dan outputnya juga tidak akan bisa disampaikan ke masyarakat dan demokrasi pun tidak terlaksana dengan baik. Nah ini kritisi dan mungkin sebagai closing statement kita pagi ini. Saya setuju bahwa demokrasi kita sudah semakin membaik, tetapi kemudian pasti akan ada sejumlah orang yang tetap ingin bermain di wilayah yang tidak jelas, rule of the game ya. Dia melanggar, menabrak itu norma-norma, melabrak etika, melabrak regulasi. Dan saya pikir ya dalam konteks seperti kondisi sekarang, itu sudah seharusnya tidak dilakukan baik oleh kandidat maupun tim ses, dan
mereka yang menjadi volunteer, menjadi relawan bagi pemenangan. Nah, karena apa? Proses-proses kampanye hitam adalah proses-proses yang destruktif. Dia menyebar kebencian, fitnah, itu, kemudian sara, suku, agama, ras antar golongan, yang sehingga bisa membuat kemudian kebinekaan kita tercederai. Kalau kebinekaan tercederai ini kan sangat substantif ya. Bukan hanya kandidat tuh bukan hanya menang, Betul. tapi dia menang itu dengan cara-cara yang dilegalkan, baik dari perspektif hukum legal formalistik maupun dari sudut keadaban publik gitu ya. Baik. Nah, poin terakhirnya adalah bahwa kita boleh bertarung, berperang dalam tanda petik ya, Betul. berperang dalam arti lebih pada gagasan, berperang pada strategi, dan strategi yang tentu memahami etika, aturan main yang jelas-jelas itu sudah dikonsensuskan gitu. Betul. Kalau kemudian sampai menabrak, maka tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Baik, terima kasih telah hadir di studio Berita Sama-sama, 1, Mas Mbak Indri. Gun. Ya. Ya, demikian dialog kita kali ini, pemirsa. Rangkaian informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut.